Halo sahabat pencinta anime, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan rangkuman anime Sankaku no Sotogawa Wayoru. Di video ini, admin akan sampaikan rangkuman episode terakhir. Pada cerita sebelumnya, di episode 11, Sakiki melempar Kosuke Mikado ke tempat Keita dan Hiyakawa berada atas perintah Erika. Sakiki menarik Keita kembali dan meninggalkan Mikado bersama Hiyakawa. Keita berhasil ditarik oleh Sakiki dari ruangan tanpa jendela itu. Melihat Keita yang tiba-tiba datang, Hanzawa terkejut dan bertanya, dia baru saja keluar dari mana? Kalian semua sangat menyeramkan, kata Hanzawa. Keita merasa heran karena Sakiki, Erika, dan Hanzawa berkumpul di luar. Di dalam sudah tidak aman lagi, kata Erika. Keita mengeluarkan benda berbentuk segitiga dan menghancurkannya. Apa yang baru saja kau lakukan? Tanya Sakiki. Karabiner, karabiner, kata Keita. Aku mengaitkannya agar Mikado tidak jatuh. Kau adalah orang seperti bola energi. Harken yang perkasa, kata Keita kepada Hanzawa. Harken juga merupakan tiang panjat. Jadi maksudmu kau mengikat jaring kehidupan anak itu sehingga dia bisa datang ke sini? Tanya Sakiki. Itu benar, Pak Hanzawa, tolong tetap seperti itu. Tinggal Mikado saja. Jika dia bisa menangkapnya, aku yakin Mikado adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Apakah kita tidak cukup kuat? Tanya Sakiki. Tidak, yang kurang dari kita bukanlah kekuatan, mungkin cinta. Dia selalu dapat mematahkan mantra, jadi itu merupakan cinta kan? Kata Keita. Apa kepalamu baik-baik saja? Tanya Sakiki kepada Keita. Kutukan adalah niat buruk. Jika cinta adalah niat baik, kamu mungkin ada benarnya, kata Erika. Kamu tidak perlu menjawab dengan serius, kata Sakiki. Pokoknya, jika Rihito terjebak oleh kutukan sensei, itu harus dihancurkan, kata Erika. Aku sebenarnya tidak melihatnya seperti itu. Pak Hanzawa, apakah Anda tahu di mana ruangan putih tanpa jendela yang ada hubungannya dengan Hiyakawa? Tanya Keita. Hah, dari mana kau tahu ruangan itu? Apakah Rihito ada di sana? Tanya Erika. Jadi kamu melihat tempat di mana Rihito dulu? Sensei mengunci Rihito di sana dan ingin menjadikannya pembangkit listrik kutukan yang besar. Untuk melakukannya, dia membuat orang itu mengutuk dirinya sendiri. Dia terjebak di dalam kutukan bersarang buatannya sendiri. Dan jika tidak memecahkannya, dia tidak akan keluar. Sementara itu Mikado berusaha menangkap tangan Hiyakawa agar tidak terjatuh. Dan ia berhasil. Tempat itu tampak tak asing bagi Mikado, karena dia pernah melihat tempat itu sebelumnya. Ya, tempat di mana dia pernah mengunjunginya ketika menyembuhkan seorang wanita yang wajahnya terlihat seperti krim kocok. Apakah kutukan lama masih hidup? Gumam Mikado. Tiba-tiba Mikado mendengar suara seorang wanita. Apakah kamu juga akan meninggalkan ibu? Kamu gadis yang jahat. Aku berbicara untuk kebaikanmu sendiri. Kau bahkan tidak tahu apa yang aku bicarakan. Betapa jahatnya kamu. Bagaimana kamu bisa seperti itu? Aku sangat peduli padamu. Terdengar seperti orang yang sedang mengomel. Berisik, teriak Mikado. Dan suara itu berhenti. Ayo kita pergi dari sini, kata Mikado kepada Hiyakawa. Mikado melihat jika Hiyakawa telah mengumpulkan kebencian. Meskipun orang lain tidak menginginkannya, bukan berarti itu bukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Kamu tidak menginginkannya. Itu bukan sesuatu yang tidak kuinginkan, tapi dia mencurinya. Itu sangat penting, tapi aku hampir melupakannya, kata Hiyakawa. Aku seharusnya tidak pernah lupa. Alasan aku hampir melupakannya adalah Pak Hanzawa. Mikado memaksa agar Hiyakawa mengatakan apapun yang bukan sebuah kebencian. Hiyakawa akhirnya mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak ingin tinggal di tempat itu. Ia ingin keluar dari tempat itu, dan akhirnya kutukan itu terlepas. Hiyakawa tersadar, kemudian Mikado mengajak Hiyakawa untuk meninggalkan tempat itu. Semua orang mengkhawatirkanmu, kata Mikado. Mikado dan Hiyakawa berhasil keluar dari tempat itu, dan teman-temannya termasuk Hanzawa masih menunggu di depan pintu tempat itu. Mereka merayakan keberhasilannya dengan makan malam di sebuah restoran. Mereka makan daging dan sayuran. Di tengah-tengah acara makan malam, Erika bertanya kepada Mikado, apakah yakin tidak apa-apa meninggalkan Sensei begitu saja? Dia masih hidup kan? Tanya Erika. Ya, dia masih hidup. Dia mungkin akan linglung, tapi dia masih hidup kurasa.
Hatiku masih utuh sama seperti dia. Ya, aku rasa kita akan baik-baik saja jika kita menyerahkan sisanya kepada Pak Hanzawa, berkat bahan yang Erika bawa bersamanya. Departemen Investigasi 2, mereka bilang mereka akan datang. Itu berarti mereka akan menangkapnya karena penggelapan pajak kan? Tanya Erika. Ya, bahkan jika mereka menuntut itu mungkin tidak banyak. Tapi itu lebih baik daripada tidak berbuat apa-apa kan? Kata Sakiki. Oh ya, aku akan menelepon ibu besok dan kita bertiga akan makan sushi. Pesan porsi yang besar. Aku mungkin kehilangan pekerjaanku, tapi aku masih punya uang, kata Erika kepada Sakiki. Aku telah diundang ke beberapa pesta minum setelah ini, jadi aku akan pergi keluar untuk minum. Kamu ingin melihat kebaikan pada orang bukan? Itulah gunanya keramaian bagiku, kata Keita kepada Erika. Mereka menghabiskan makan malam dengan ceria, kemudian pulang dengan ceria sambil berbagi cerita tentang banyak hal. Tiba-tiba mereka berpapasan dengan Hanzawa. Hanzawa meminta maaf kepada Hiyakawa, kemudian mengajak Hiyakawa untuk menginap di rumahnya. Aku akan berbicara dengan Seiko, katanya. Mikado mengeluarkan kertas berisi kontrak kerja dan menunjukkannya kepada Hiyakawa, kemudian merobek dan membuangnya. Keesokan harinya, Mikado menemui Hiyakawa di kantornya. Hiyakawa berpikir Mikado tidak akan datang karena Mikado telah merobek kontrak kerjanya. Namun, kata Mikado, ia merasa bahwa Hiyakawa benar-benar tidak akan membutuhkan itu lagi. Hiyakawa bertanya, bagaimana cara memutuskan kutukan? Dengan mematahkan inti kebencian. Inti kebencian itu adalah sesuatu yang telah aku pegang untuk waktu yang sangat lama dan dia menggunakannya untuk melawanku. Sesuatu yang tidak mungkin aku hancurkan sendiri. Tapi kamu? Aku tidak melakukan apapun. Lagi pula itu tidak seperti yang pernah terjadi. Reruntuhan itu sudah tidak ada kebencian yang tersisa di sana atau di dalam dirimu. Tapi itu tidak berarti bahwa apa yang kamu derita tidak hilang. Aku tahu kamu masih shock, tapi setidaknya aku senang. Aku khawatir, maksudku seperti ada ruangan kosong, kata Hiyakawa. Sudahlah, kamu harus mengisinya dengan sesuatu yang lain. Hiyakawa meminta bantuan kepada Mikado untuk mencarikan dan membersihkan tempat tinggal baru, karena Pak Hanzawa mengganggunya tadi malam, kata Hiyakawa. Sahabat pencinta anime, semua yang menjadi teka-teki telah terbuka dan berakhirlah seluruh episode anime Sankaku Mado no Sotogawa Wayoru. Terima kasih telah menonton video di channel ini hingga sejauh ini. Semoga kedepannya admin dapat memberikan tayangan yang lebih baik dan menarik lagi. Sampai jumpa pada video berikutnya.